Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudahu wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma waffiqna lil 'amali bihi ya rabbal alamin. Thumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak dan Ibu peserta halaqah Al-Qur'an yang telah hadir bersama kita maupun yang akan menyusul. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan diridhai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan dan mudah-mudahan kita tentunya dimurahkan dalam rezeki di dalam menjalani kehidupan dunia kita yang penuh tantangan sekaligus juga penuh godaan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya membawa keberkahan untuk kita semua dan kemanfaatan, dan yang terpenting mudah-mudahan Allah menerima sebagai bahagian dari amal kita semua dan bisa menjadi saham-saham kebahagiaan kita dunia akhirat. Bapak dan Ibu, setiap kali kita memulai pertemuan kita tentu kita menyampaikan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur yang tak terhingga karena nikmat dan karunia Allah juga tak terhingga kepada kita semua. Puji syukur yang sebesar-besarnya karena begitu besar karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sekaligus kita memohon istighfar, mohon ampun atas segala kekurangan dan kesalahan khilaf yang terjadi dalam kehidupan kita. Tiada manusia yang sempurna dan pasti ada kekurangan dan kekhilafan. Dan oleh karenanya kita senantiasa menyampaikan harapan mudah-mudahan Allah membuka pintu maghfirah untuk kita semua, agar kita dimaafkan, kita diampuni, dihapus dosanya, sehingga bisa kita kembali ringan ya di dalam melangkahkan kaki menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang terjadi dalam hidup kita itulah yang menjadikan kita terkadang berat betul ya di dalam melangkah kepada ketaatan. Berat sekali kita sholat, berat sekali kita berzikir, berat sekali kita membaca Al-Quran, berat sekali untuk melakukan amalan-amalan apa saja. Biasanya itu karena memang adanya dosa-dosa yang perlu untuk kita mohon kepada Allah agar diampuni, dibersihkan. Ya, karena hati itu adalah pusat daripada segala kekuatan kita dalam beramal, kekuatan kita dalam taat. Dan kalau hati kita itu tidak sehat, dan tidak sehatnya itu karena dosa-dosa yang ada, maka itu yang menjadikan kita kemudian tidak termotivasi. Jadi jangan kemudian heran kenapa kok susah betul misalnya kita salat pada waktunya, padahal waktu juga memungkinkan, kita punya waktu, tapi kita nggak bisa salat pada waktunya. Kita bisa melaksanakan misalnya sunnah, puasa sunnah, ya, kita sehat, ada kemungkinan untuk itu, tapi kita nggak bisa melakukan. Nah itu salah satunya adalah karena kita kehilangan motivasi, dan motivasi itu ada pada hati kita. Dan hilangnya motivasi itu disebabkan karena hati kita tadi perlu untuk dimurnikan kembali, dibersihkan kembali. Kalau dalam bahasa agama disebut tazkiyah, tazkiyatun nafs. Ya.
purification of the soul, pembersihan jiwa. Dan itu salah satunya kita lakukan dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW misalnya menyebutkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi sab'ina marrah. Karena saya beristighfar kepada Allah itu 70 kali. Dalam hadis lain disebutkan 100 kali. Nah, Rasulullah melakukan ini bukan karena beliau melakukan dosa-dosa. Tapi pertama karena beliau ingin memberikan ketauladanan. Yang kedua karena Rasulullah sadar bahwa beristighfar itu sendiri adalah ketaatan. Kenapa istighfar itu ketaatan? Karena itu tanda bahwa kita humble. Kita rendah hati kepada Allah. Ya. Kita mengakui bahwa kita kurang. Ya. Orang yang merasa tidak ada kesalahan, tidak ada dosa, maka itu adalah sebuah keangkuhan. Ya, dan ini sangat berbahaya. Dan oleh karenanya beristighfar itu sendiri adalah bagian dari ketaatan sebagai komitmen, humbleness, ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita sehingga kita termotivasi selalu dalam melakukan ketaatan. Sallallahu alaihi, kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, salah satu sunnah yang paling afdal di hari Jumat, malam Jumat di waktu Amerika, adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kembali kepadanya 10 kali. Ya, dan oleh karenanya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya karena memang kita juga membutuhkan salawat tersebut. Salah satu makna dari salawat itu adalah ketenangan, diberikan ketenangan, ketentraman ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu peace be upon him, mudah-mudahan kedamaian di atas Rasulullah, kepada Rasulullah. Maka salawat itu salah satu artinya adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan. Maka kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, malaikat itu ya bersalawat kepada kita 10 kali. Ya. Dan itu adalah sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir pada acara halaqah kita mingguan halaqah Al-Quran, dan kita masih berada di surah Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita akan membaca 2 ayat 89 dan ayat 90 dari surah nomor 2 surah Al-Baqarah. Baik, sebagaimana biasanya saya akan membacakan dulu 2 kali barangkali, baru kemudian saya akan meminta beberapa orang untuk volunteer untuk membaca, lalu kita saling mengoreksi. Sekaligus barangkali dalam membaca nanti ini kita mempraktekkan makhraj dan tajwid. Jadi jangan terkejut kalau saya hentikan agar dibenarkan makhrajnya dan kemudian dibenarkan tajwidnya. Jadi nanti kita tidak perlu lagi mengulangi pelajaran makhraj ke bawah ya, supaya langsung saja. Baik, saya akan baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله
بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب muhin. Oke. Nah, sekarang saya akan baca, kemudian saya akan berhenti pada setiap hukum nun mati dan mim mati. Ya. Karena kita belajar, mohon maaf, makhraj dan tajuk. Jadi sekaligus saya akan berhenti pada huruf-huruf yang biasanya kita pelajari. Yang saya anggap sebagai huruf-huruf yang berat bagi orang-orang Indonesia atau kita sebagai orang Indonesia. Ya. Baik, saya baca sekali lagi. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ Ja'ahum kita hum mim mati ketemu kaf. Itu izhar ya, jadi dibaca jelas. Ja'ahum kitabum ya, tanwin bun ketemu dengan mim ya. Itu namanya idgham. Jadi kitabum min ya. Kemudian min'i ya, nun mati ketemu ain, itu namanya izhar halqi. Jadi kitabum min'i langsung min'i, kemudian nun mati ketemu da namanya ikhfa. Coba dengar sekali. Walamma ja'ahum kitabum min indillah ya. Kemudian ada ain di situ, jangan lupa dipraktekkan. Min'i min indillah ya. Musaddiqun lima ma'ahum. Musaddiqun ketemu dengan lam, namanya idgham bila gunnah. Jadi suara nun mati kun masuk ke huruf lam. Musaddiqul lima. Ya, musaddiqul lima. Seolah-olah enggak ada suara nunnya, ya. Musaddiqul lima ma'ahum. Kemudian ada qaf, musaddiqun, qaf, musaddiqun ya. Lima ma'ahum. Wa kanu min qabl. Nun mati ketemu qaf. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Falamma ja'ahum hum mim mati ketemu dengan mim, namanya idgham mimi. Ya biasa juga disebut idgham mithlain. Jadi suara mim dimasukkan ke dalam huruf min, ya. Jadi ja'ahum ma'arafu ain arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ya. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru. Nun mati ketemu ya, ay yakfuru ya, idgham bi gunnah. Ayyakfuru bima anzalallah. Nun mati ketemu za. Anzalallah. Baghyan ay ya. Baghyan tanwin ketemu hamzah an yunazzila ya. Baghyan ay yunazzila. Jadi dibaca izhar. Baghyan kemudian nun mati ketemu ya ayyunazzil ya.
Jadi dibaca idgham bigunna. Ayyunazzilallahu min fadlih. Nun mati ketemu fa. Ya, itu namanya ikhfa. Min fadlih. Jadi malu-malu menyebutnya. Suara nunnya itu kayak malu-malu. Jadi enggak dimasukkan karena bukan idgham, tidak diizharkan juga tapi antaranya. Min fadlih. Min fadlihi ala man yasha. Nun mati ketemu ya. Idgham bigunna. Ala man yasha'u min'i. Ya, nun mati ketemu ain itu namanya izhar. Min ibadih faba'u bighadabin ala bin. Tanwin ketemu ain, ketemu apa namanya ain, itu namanya izhar, ya. Bighadabin ala ghadab. Bighadabin ala ghadab. Kalau berhenti. Kalau tidak berhenti, ala ghadabin, ya. Bin ketemu waw, izhar. Bin ala ghadabin walil kafirina azabum muhin. Azabun tanwin ketemu mim, idgham lagi. Walil kafirina azabum muhin. Ya. Baik, saya persilahkan yang mau membaca, silakan. Siapa ini? Pak Sam, silakan. Oh, Coba. ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah. Ya, bagus. Kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين
وللكافرين عذاب محين. Oke. Sadaqallahul azim. Barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi sudah mulai sempurna. Ya, jadi tinggal tadi karena nafasnya pendek, maka ba'u ini harus 6 harakat ini ya. Ba'u ya. Itu karena mad ada hamzah dalam satu kata ya. Jadi harus dibaca 6 harakat. Kemudian dha harus praktik dha ya. Bighadabin ala ghadab. Jadi lidah bagian atas sepertinya menyentuh ujung gigi bagian atas belakang. Ya. Baik, siapa lagi satu orang yang bisa volunteer? Silakan. Siapa yang mau nih? Silakan membaca. Ayo, biar kita saling mengoreksi. Ya, coba ya. Jadi bacaan pesan tadi sudah sangat bagus sekali. Alhamdulillah, praktek nun mati, hukum mim mati sudah mulai sempurna. Ya, kalau praktek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Smile. Ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Alhamdulillah. Bi'sa washtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlih baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadabin walil kafirina 'adzabun muhin. Sadaqallah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu, terima kasih. Alhamdulillah bacaannya bagus sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira begitu saja ya. Kita sudah pelajari makhraj, kita juga sekaligus mempelajari tajwid, mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Ya, setiap kita membaca Al-Quran, ya kita jangan tergesa-gesa. Ya, karena sekali lagi, Al-Quran itu punya hak-hak yang harus kita penuhi. Jadi walaupun kita lambang, yang penting kita praktekkan. Yang penting itu membaca dengan makhraj yang benar,
diusahakan tajwidnya benar, tapi juga tidak kalah pentingnya dihayati. Hayati itu ada rasa gitu ya, ada rasa. Karena kita itu bukan membaca buku biasa ya. Al-Quran itu kitabullah, kalamullah. Jadi seolah-olah kita itu bercakap-cakap ya dengan yang sedang berkata itu. Dan itu kata siapa? Kata Allah. Ya. Maka dihayati ketika membaca Al-Quran. Ya. Itulah sebabnya terkadang ketika kita misalnya menjadi makmum, ya, kok bacaan imam itu enak gitu ya. Bukan hanya enak suaranya, ya memang karena kita hayati apa yang dibaca oleh imam itu. Nah, itulah sebabnya kita di dalam pelajaran tafsir kita ini, kita mempelajari makna kata per kata. Ya. Makna kata per kata, agar kita bisa belajar untuk memahami kata per kata dari Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, tanpa melihat terjemahan, sudah ada bayangan ya, ada bayangan apa yang sedang kita baca atau apa yang sedang kita dengarkan. Baik, saya tidak mengulangi lagi makhraj. Ini ada berapa huruf ini? Ada 7 huruf ya, 8 huruf yang biasa saya istilahkan huruf-huruf yang susah bagi kita sebagai orang Indonesia atau non Arab secara umum ya. Ada ain, ada shad, ada qa, ada ha, ada dha, ada sya. Sya, ada za ya, zain. Kemudian Allah dha ya. Jadi ada beberapa ini shad, dha, sya, za. Ini suara S tapi beda-beda tempat keluarnya, makhrajnya ya. Dan ini perlu latihan ini ya. Saya yakin kalau kita sudah berumur di atasan lah agak berat untuk bisa kita sempurna latihan bagaimanapun ya, karena memang sudah agak susah ketika pohon sudah besar dan tinggi dan tua, sudah susah untuk kita bengkokkan ke arah yang kita inginkan. Ya, tapi yang penting kita niatkan saja. Mudah-mudahan niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar terus-menerus. Nah, kemudian kita tadi mempraktekkan hukum nun, tanwin dan mim tanwin. Alhamdulillah, itu saya nggak perlu ulangi lagi. Sekarang kita masuk kepada arti kata dari ayat yang telah kita baca ini. Walamma wa dan lamma ketika ja'ahum datang kepada mereka ya. Kitabun kitab, min dari, indi sisi, indu itu dari sisi, samping ya. Biasa juga berarti milik, indi kitabun, saya punya buku ya. Indi artinya saya punya buku. Tapi di sini artinya sisi. Allah. Musaddiqun membenarkan, lima atas apa, ja'ahum telah datang kepada mereka. Wakanu dan adalah mereka, min sebelum, tapi min juga berarti dari, min dari, qablu sebelum, yastaftihuna. Nah kata yastaftihuna di sini artinya meminta dibuka. Tapi arti yang sesungguhnya adalah minta pertolongan. Sama dengan al-fathu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yastaftihuna artinya meminta kemenangan ya. Tapi arti literalnya, arti kata ini artinya meminta pembukaan, minta dibuka ya. Makanya victory itu biasa diistilahkan dengan al-fathu ya. Ada fathu Makkah ya. Kemenangan terhadap Mekah namanya fathu Makkah. Wa kanu yastaftihuna ala atas atau tentang alladzina orang-orang yang kafaru kafir bihi dengannya ya, dengannya fala'nah maka laknat Allah ala atas al kafirin orang-orang kafir. Bi'sama sungguh buruk apa ishtarau mereka telah beli bihi dengannya anfusahum diri-diri mereka. An yakfuru bahwa mereka kafiri bima atas apa anzalah telah turunkan Allah. Artinya Allah telah turunkan ya. Baghyan karena kedengkian ya. Karena kedengkian. An yunazzilah bahwa menurunkan min fadlihi min dari fadlihi keutamaannya ala atas man siapa yasha dia kehendaki min dari ibadihi hamba-hambanya. Faba'u maka mereka menanggung. Ya.
Bighadabin, dengan kemarahan. Ala, di atas ghadab, kemarahan. Kemarahan di atas kemarahan. Walil kafirina, dan untuk orang-orang kafir, azabun, azab atau siksaan, muhin, yang menghinakan. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada ayat tadi, walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan ketika telah datang kepada mereka kitabun, kitab, min indillah, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, wa kanu min qablu, dan adalah mereka sebelumnya, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, memohon kemenangan atas orang-orang kafir, falamma ja'ahum ma 'arafu, maka ketika datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, kafaru bihi, mereka kafir dengannya. Fala'natullah, maka la'nat Allah 'alal kafirin, atas orang-orang kafir. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum, sungguh buruk apa yang mereka beli dengannya diri-diri mereka. An yakfuru, bahwa mereka kafir, bima anzalallah, atas apa yang Allah turunkan, baghyan, karena kedengkian, an yunazzilallah, bahwa Allah menurunkan min fadlihi, dari keutamaannya, ala man yasha'u min ibadihi, kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Faba'u bighadabin ala ghadab, maka mereka menanggung kemarahan, ya, atas kemarahan, kemurkaan atas kemurkaan. Walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir, azabum muhin, siksaan yang menghinakan. Ya, itulah kira-kira terjemahan Al-Quran ini kalau kita baca tanpa melihat kepada terjemahan Departemen Agama, tapi satu-satu dari kata ini sudah kita pelajari. Ya, saya yakin kalau kita ingat-ingat semua dari awal Al-Baqarah sampai sekarang, ya, saya kira mayoritas kata-kata ini sudah pernah kita pelajari. Tapi ini perlu untuk kita ingat-ingat. Ya, kitabun sudah pasti kita tahu kitab. Ya, min sudah sering kali. Indi, sisi. Ya, musaddiqun beberapa kali. Ya, maka mohon diingat-ingat kata-kata ini. Mudah-mudahan bisa menjadi, ya, jalan bagi kita di saat kita membaca Al-Quran. Tanpa melihat terjemahan pun sudah ada bayangan di kepala kita. Oh, itu maksudnya. Kita dengarkan imam membaca Al-Quran. Oh, itu maksudnya. Kita mendengarkan seseorang baca Al-Quran. Oh, begitu maksudnya. Kenapa? Karena kita sudah mempelajari kata per kata dari Al-Quran. Ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita biasakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira kita langsung kepada pelajaran kita, tafsir ya pada malam hari ini. Ini sangat sederhana sekali, tapi mudah-mudahan kita bisa perluas jika ada nanti diskusi atau tanya jawab. Baik, ini masih berkisar kisah atau cerita tentang Bani Israel. Tapi ini sudah berbicara tentang Bani Israel atau orang-orang Yahudi yang sudah hidup sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Bapak dan Ibu yang mengikuti dari awal cerita Bani Israel ya, bahwa betapa dari awal itu diceritakan ya, dari pertama kali dari zaman Nabi Musa sampai kepada zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai kepada nabi-nabi selanjutnya, sampai kepada masanya sekarang ini, sampai zaman Rasulullah SAW. Ya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya kronologisnya itu jelas sekali. Kenapa? Karena arah tujuan daripada Al-Quran menceritakan Bani Israel ini untuk kita umat Islam. Sehingga dari Bani Israel di zaman Nabi Musa, bahkan di zaman Nabi Ishak, Yakub misalnya, sampai kepada zaman Nabi Muhammad SAW, itu dikaitkan. Kenapa? Untuk Allah sampaikan kepada kita bahwa cerita-cerita Bani Israel yang Allah sampaikan ini, itu tujuan utamanya adalah kita agar kita semua mengambil pelajaran. Pada malam ini ada begitu banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil petik dari cerita Bani Israel ini. Tapi saya ingin kembali menghubungkan dua ayat ini dengan cerita awal ketika kita berbicara tentang Bani Israel. Pernah kita sampaikan dulu bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, di Madinah itu sudah ada beratus-ratus tahun, ratusan tahun, ada komunitas Yahudi yang tinggal di sana. Ada beberapa kabilah, ada beberapa suku Yahudi yang tinggal di sana. Ada kabilah Nudair, ada kabilah ada tiga yang terkenal. Saya agak lupa menyebutkan malam ini. Tapi ada tiga kabilah terkenal dari Bani Israel, orang Yahudi yang tinggal di Madinah ketika itu. Ya. Nah pertanyaannya adalah kenapa ada
orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah sebelum Rasulullah SAW dilahirkan bahkan sekalipun. Karena ratusan tahun sebelum Rasulullah dilahirkan, mereka sudah ada di Madinah. Loh, ngapain? Apa keuntungannya tinggal di Madinah? Bukankah di Yerusalem itu adalah daerah yang lebih rindang, yang lebih subur, lebih banyak anggur, lebih banyak lebih banyak buah-buahan. Salah satu arti barakna haulahu, kami berkahi sekitar Masjidil Aqsa itu karena banyak buah-buahan misalnya. Tapi kenapa mereka memilih tinggal di Madinah? Jawabannya adalah karena mereka menemukan dalam kitab suci mereka bahwa Nabi terakhir itu akan menetap di sebuah kota yang penuh dengan waha. Waha itu oasis, tempat di mana ada mata air. Dan dari sekian banyak daerah di daerah Jazirah Arabia itu, Madinah adalah tempat yang paling banyak oasisnya. Makanya di Madinah itu tumbuh dengan subur korma misalnya. Kalau Bapak dan Ibu haji atau umrah, kalau ingin membeli korma di musim panas, itu belinya di Madinah. Di sana lebih fresh, ya, lebih segar, lebih murah, kemudian lebih asli karena belum diproses, masih asli dibuat dipetik dari buahnya. Kenapa banyak buah korma di Madinah? Pohon korma di Madinah. Kenapa banyak pohon korma? Karena banyak sumber air di Madinah. Maka orang-orang Yahudi ini datang menetap di Madinah karena mereka tahu sekali lagi bahwa Nabi terakhir itu akan tinggal di Madinah, ya, akan menetap di Madinah itu. Yang waktu itu dikenal sebagai kota Yathrib. Sebelum berubah menjadi kota Madinah, namanya kota Yathrib. Nah, saya tidak ingin merujuk kepada kitab suci mereka karena ini bisa kita dengarkan dari Zakir Naik, bisa kita juga dengarkan dari Ahmad Didat. Sudah banyak ulama-ulama kita bercerita beberapa ayat-ayat dari baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang menceritakan tanda-tanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kitab suci mereka. Dan ini dikuatkan kemudian oleh Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah surah Al-A'raf ayat 157. Al-Quran mengatakan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ya. Dan orang-orang yang ikut kepada rasul itu atau nabi, rasul yang ummi, yang buta huruf itu, yang mereka dapatkan, yang mereka temukan, maktuban, tertulis, ya, indahum, pada mereka, pada kitab suci mereka. Apa kitab suci mereka? Taurat dan Injil. Ya. Jadi Al-Quran tidak mungkin bohong. Ini firman Allah, ini kalam Allah. Maka ketika Allah mengatakan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi itu, yajidu, mereka menemukan, tertulis kok dalam kitab suci mereka tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu belakangan kemudian dibuktikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana mereka ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah ingin membuktikan bahwa mereka sebenarnya mengetahui siapa Rasulullah, mereka kemudian menyembunyikan itu. Ya. Mereka menyembunyikan. Padahal mereka tahu. Ya. Bahkan pada ayat Al-Baqarah, nanti kita akan baca pada 146 nanti, ini Al-Quran lebih menekankan lagi lebih jelas. Apa kata Al-Quran? Alladzina atainahumul kitaba. Dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab suci. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahuinya. Siapanya di situ? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahuinya kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Siapa yang paling tahu anak-anak kita sendiri kalau bukan orang tuanya? Jadi mereka tak sadar betul siapa Nabi Muhammad, apa tanda-tandanya. Bagaimana bisa membuktikan nanti bahwa dia itu Muhammad yang dijanjikan dalam kitab suci mereka. Mereka tahu semua itu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa. Tapi sebagian di antara mereka kemudian yaktumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu. Mereka sadar itu. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian yang kemudian kembali pada ayat yang kita baca pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala menguatkan. Pada ayat 89 Allah menyampaikan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah. Dan ketika datang kepada mereka kitab suci dari sisi Allah. Ya, ini sangat penting sekali untuk kita pahami sedikit dulu. Pertama,
Allah mengatakan min indillah untuk menguatkan bahwa Al-Quran itu memang kitab suci dari sisi Allah. Kenapa penting ini? Karena ada saja orang, khususnya orang Yahudi ketika itu mengatakan bahwa ini Muhammad kok mengkopi. Dia kopi dari kitab suci kita. Ya. Dia kopi. Sampai hari ini pun masih ada juga orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah kopian. Kopian dari perjanjian lama khususnya. Karena begitu banyak isi Al-Quran yang mirip dengan perjanjian lama. Tapi bukan kopian. Lah kenapa mirip? Ya, kalau satu sumbernya pasti mirip lah. Kalau Taurat memang sumbernya Allah, Al-Quran sumbernya Allah, Injil sumbernya Allah, emangnya terkejut kita kalau ada kemiripan. Sebenarnya yang mengejutkan itu kalau ada perbedaan. Misalnya Al-Quran mengatakan Qul huwallahu ahad, lalu misalnya Injil mengatakan bahwa Allah itu 3 kan. Oh, mana mungkin? Tidak mungkin itu. Jadi kalau ada mirip sebenarnya nggak mengejutkan. Tapi sekarang ini kan dituduh Al-Quran sebagai kopian. Ini kopian. Jadi Muhammad mengkopi. Muhammad SAW mengkopi dari perjanjian lama. Maka di sini Allah kemudian menguatkan. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Dan ketika datang kepada mereka kitab suci dari sisi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ja'ahum. Padahal yang dimaksud di sini Al-Quran. Siapa hum di situ mereka? Siapa yang dimaksud mereka di situ? Orang-orang Yahudi. Loh, kenapa disebutkan bahwa Al-Quran datang kepada mereka? Karena Al-Quran itu memang ditujukan untuk semua manusia. Orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen, orang Hindu, itu semua adalah objek Al-Quran. Jadi objek dakwah Al-Quran. Makanya disebutkan walamma ja'ahum min indillah. Ya. Apa yang kemudian terjadi? Musaddiqul lima ma'ahum. Membenarkan apa yang ada pada mereka. Nah, apa yang dibenarkan di sini oleh Al-Quran? Membenarkan informasi mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran datang, kemudian mengkonfirmasi, membenarkan, menguatkan bahwa pada kitab suci mereka dulu yang bernama Taurat itu ada informasi mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bukan hanya Nabi Muhammad, tapi banyak hal-hal yang memang mereka sudah robah, mereka ganti, mereka sembunyikan. Al-Quran kemudian datang membuka kembali itu untuk menguatkan bahwa Anda itu punya ini sebenarnya, punya itu dan ini yang Anda kemudian sembunyikan. Ya. Salah satunya adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Bahkan mereka ini, Bapak dan Ibu, ini keterlaluannya mereka. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kan mereka sudah ratusan tahun di Madinah. Sudah tinggal di Madinah sudah sangat lama. Dan mereka sudah berinteraksi dengan orang-orang musyrik Arab, khususnya dari kaum Khazraj dan Aus, orang-orang musyrik, orang kafir Arab ketika itu. Terkadang terjadi perselisihan di antara mereka, bahkan peperangan antara kabilah Arab ini. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi ini selalu bangga mengatakan kepada orang Arab, nanti kalau Nabi terakhir itu sudah datang, mereka bersama kami, artinya bersama orang Yahudi, dan kami pasti akan menang melawan kalian. Itu selalu mengatakan begitu kepada orang Arab. Wa kanu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka membanggakan diri sebagai orang-orang yang nanti akan datang Nabi terakhir itu, ya. Lalu apa yang terjadi? Falamma ja'ahum ma 'arafu, tapi ketika datang apa yang mereka ketahui, ya. Ketika datang apa yang mereka ketahui, ya. Apa yang terjadi? Kafaru bih. Mereka kafir dengannya. Ya. Sebelum datang, mereka bangga kepada orang Arab. Nanti kalau Nabi terakhir itu datang, pasti kalian akan dikalahkan oleh kami. Loh, kenapa? Karena Nabi terakhir itu akan bersama kami. Itu kata mereka, orang Yahudi. Nah, sementara keyakinan itu kan diambil dari kitab suci mereka. Ada informasi dalam kitab suci mereka mengatakan bahwa Nabi terakhir itu akan mendapatkan pertolongan. Sama dengan Al-Quran mengatakan, idza ja'a nasrullahi wal fath. Nah, rupanya informasi ini ada juga datang kepada mereka. Atas dasar inilah mereka selalu mengatakan kepada orang Arab kafir, nanti kalau Nabi terakhir itu datang, maka kalian kami kalahkan. Karena Nabi itu akan bersama kami. Itu yastaftihuna. Ya. Tapi apa yang terjadi? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika
datang betulan siapa yang mereka ketahui yaitu Nabi Muhammad, kafaru bihi, mereka kafir dengannya. Mereka kafir dengannya. Nah, apa artinya kata kafir itu Bapak dan Ibu? Jadi kata kafir itu berasal dari kafara yakfuru. Nah, ini bahasa Arab. Apa artinya? Jadi petani itu kalau bertani ingin menanam, kamu membuat lubang dulu, lalu dimasukkan benih. Misalnya mau menanam kacang-kacangan ya. Dia buat lubang, lalu kacang itu dimasukkan, lalu kemudian ditutup. Nah, menutup lubang itu yang disebut kafara. Sekarang bahasa Inggrisnya menjadi cover. Ya, to cover, artinya menutup. Maka kata kafir itu artinya menutupi sesuatu. Apa yang ditutupi? Menutupi kata hati, nurani yang paling dalam. Kenapa? Karena manusia itu secara esensi, secara mendasar percaya kepada pencipta, percaya adanya Tuhan. Yang menjadi masalah, egoisme, keangkuhan, dan kebodohan menjadikan fitrah mereka itu tertutupi. Karena fitrah mereka tertutupi, maka mereka itu diistilahkan orang kafir, orang yang menutupi fitrahnya. Ya. Maka kafarubi, ini sama orang Yahudi, mereka menutupi itu tentang kebenaran Muhammad SAW, padahal mereka tahu, arafubi. Ya. Maka disebut kafir. Karena mereka tahu ditutupin pengetahuan mereka itu. Bapak dan Ibu sekalian, ini juga sama disebutkan di dalam surah. Pertanyaannya adalah kenapa mereka mengkafiri Muhammad SAW? Padahal pertama dalam kitab suci mereka sudah jelas. Kemudian Nabi yang dimaksud itu datang di hadapan mata mereka. Loh, kenapa mereka kafir kepada Muhammad SAW? Ayat ini mengatakan, dalam ayat 90 mengatakan baghyan, karena ada kedengkian. Nah, di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 109 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memberikan alasan kenapa mereka mengkafiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab suci mereka. Tapi kenapa mereka kafir? Surah Al-Baqarah ayat 109 mengatakan begini. Wadda katsirun min ahlil kitabi. Ahli kitab ingin sekali lau yaruddukum min ba'di imanikum kuffara. Kalau mereka bisa mengembalikan kalian dari keimanan menjadi kafir. Karena kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena ada sakit hati, ada hasad dari diri-diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah kebenaran itu jelas kepada mereka. Artinya begitu Nabi Muhammad datang, maka mereka kemudian ada timbul rasa hasad itu. Nah, pertanyaannya sekarang, sebelum saya masuk ke situ, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita mengambil pelajaran penting di sini ya. Jadi orang-orang kafir ini di sini disebut kafaru. Jadi jangan lagi ada yang ragu-ragu untuk mengatakan bahwa selama orang itu tidak mengimani Muhammad, tidak mengimani Al-Quran, maka mereka masuk dalam kategori kafir. Karena ada yang berusaha mengatakan begini, berdasarkan surah Al-Baqarah yang pernah kita pelajari dulu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayat ini selalu dipakai oleh mereka yang liberal untuk mengatakan bahwa orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang sabiun, selama beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka tidak ada masalah. Mereka juga bisa selamat kok. Mereka juga aman-aman saja dari api neraka. Jawabannya ditemukan pada malam hari ini. Apa kita temukan? Allah menyebutkan secara terbuka bahwa mereka kafir, kafaru bihi. Mereka mengkafiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Al-Quran sudah mengkafirkan, kenapa kita berani mengatakan tidak kafir? Apakah ketika kita mengatakan orang yang tidak mengimani Muhammad atau Al-Quran itu kafir, kita merendahkan? Bukan. Kita hanya menyebutkan fakta saja. Masalah rendah atau tidak itu biarlah Allah yang menghakimi. Gitu. Apakah kita menyakitin? Enggak, kita enggak bermaksud menyakitin. Kita menyampaikan fakta saja. Bahwa orang yang walaupun merasa beriman kepada Allah, ya, beriman kepada nabi-nabi yang lain, tapi menolak Nabi Muhammad, menolak Al-Quran, masih dikategorikan kafir oleh Al-Quran. Ya. Itu falamma ja'ahum ma'arafu bihi kafaru bih. Kafaru bih. Lalu siapa kita yang berani kemudian menentang ayat ini? Lalu mengatakan, oh enggak, Yahudi Nasrani kok beriman kepada Allah dan hari akhirat.
Mereka juga beriman, mereka selamat gitu. Ya sudah. Ya, mereka kok tidak yakin kita orang Islam ini selamat? Coba tanya orang Katolik. Jujur saja, coba pergi ketemu orang Katolik di pinggir jalan. Teman, kalau bahasa Inggrisnya my friend. Do you think I'm going to be saved in the day of judgment? Menurut Anda saya akan selamat nggak di hari akhirat nanti sebagai orang Islam? Mereka mengatakan, no man, kamu nggak akan selamat. Karena bagi mereka, sebelum percaya kepada Isa sebagai anak Tuhan di salib, kita nggak akan selamat. Tapi kita ini ada orang Islam ini baik sekali gitu loh. Baik sekali. Al-Quran mengkafirkan, yang mereka mengatakan udah mereka selamat, mereka beriman gitu. Jadi malam hari ini sebenarnya kita patahkan lagi ya argumentasi orang yang kemudian menggolongkan orang-orang yang menolak Muhammad SAW dan menolak Al-Quran bahwa mereka termasuk orang-orang yang beriman. Jelas Al-Quran mengatakan kafaru bihi, kafir dengannya. Lalu kenapa kita nggak berani gitu? Keberanian kita ini bukan karena kita mau merendahkan orang, bukan. Tapi kita berani untuk menyampaikan sebuah kebenaran gitu. Ini kebenaran Al-Quran. Ya. Maka hasadan sekarang, kenapa mereka menolak Muhammad SAW? Karena hasadan min indi anfusihim. Ada hasad. Nah pertanyaannya kenapa mereka hasad kepada Muhammad SAW? Ada dua pendapat para ulama kita. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat kecil, pendapat yang sedikit, mengatakan bahwa hasad ini lebih kepada masalah dunia. Karena ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, mereka kemudian merasa tergeserkan. Kenapa Rasulullah kemudian menjadi pemimpin Madinah ketika itu? Padahal sebelum Rasulullah pindah ke Madinah, mereka adalah orang-orang yang dihormatin, orang-orang yang punya posisi, ya dianggap sebagai orang-orang yang pintar, orang yang ya menjadi rujukan lah bagi orang-orang Arab ketika itu. Begitu Rasulullah pindah ke Madinah, orang-orang Arab berlomba-lomba menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin. Maka Rasulullah menjadi rajanya Madinah, menjadi presidennya Madinah ketika itu. Maka sebagian ulama mengatakan hasadan di sini, hasadnya dengkinya orang Yahudi ketika itu adalah karena Rasulullah tiba-tiba kemudian menjadi terhormat di Madinah. Padahal mereka sudah pernah merasa terhormat. Jadi tergeser secara sosial. Dan ini biasa terjadilah. Ya. Biasanya yang banyak ketakutan kepada dakwah Islam itu mereka-mereka yang punya posisi dunia. Gitu. Karena takut tergeser posisinya. Maka mereka biasanya akan melakukan segala sesuatu untuk yang menentang dakwah Islam itu. Ada yang terang-terangan, ada yang dengan cara yang cerdik, dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang jinak, ya, tapi berusaha untuk menghalangi perjalanan dakwah Islam tersebut ya. Jadi ini alasan pertama kenapa mereka hasad. Nah, tapi alasan yang paling besar, yang paling banyak menurut pendapat para ulama kita adalah karena ketika itu mereka berharap, ya harapan mereka bahwa nabi terakhir itu yang bernama Muhammad itu akan terlahir dari keturunan mereka sebagai keturunan Ishak. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa nabi terakhir itu akan lahir dari keturunan Ismail. Dan kenapa mereka tidak pernah bermimpi? Karena mereka Yahudi ini mengaku atau meyakini bahwa Ismail itu anak budak gitu. Loh, kenapa anak budak? Karena Hajar itu kan sebenarnya budak awalnya. Diberikan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sementara orang-orang Yahudi itu menisbatkan anak itu kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Maka Ismail itu anak budak dari ibunya. Walaupun anaknya Ibrahim alaihissalatu wassalam, tapi karena ibunya seorang budak, maka Ismail masih dikategorikan oleh mereka sebagai budak. Loh, kalau budak ngapain punya keturunan nabi gitu. Jadi mereka merasa nggak mungkin lah ada keturunan Ismail itu menjadi nabi, kira-kira begitu. Nah tiba-tiba Allah kan punya hikmah yang lain. Yang menentukan siapa yang punya kelebihan, siapa yang diberikan keutamaan, itu Allah yang menentukan. Tapi mereka ternyata ingin bahwa Nabi terakhir itu akan datang dari kalangan Bani Ishak, bukan Bani Ismail. Ya, bukan anak keturunan Ismail, tapi anak keturunan Ishak. Itu yang menjadikan mereka kemudian marah, dendam, dengki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka kemudian kafiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tidak tahu bahwa Nabi itulah yang bernama Muhammad, atau itulah Muhammad yang menjadi Nabi terakhir. Bukan. Mereka tahu. Tapi gara-gara kedengkian mereka yang tinggi, yang besar ini, menjadikan mereka kemudian mengkafiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah pelajaran penting Bapak dan Ibu bahwa terkadang dalam kehidupan kita ini, ketika rasa dengki itu ada dalam hati kita, menjadikan kita otak ini nggak jalan.
pemikiran rasionalitas kita, logika kita tidak jalan. Kenapa? Karena kita biasanya dengki kepada seseorang. Ketika kita dengki kepada seseorang, maka orang tersebut pasti akan kita lihat sebagai orang yang begitu buruk. Padahal barangkali orang tersebut punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Hanya karena kedengkian yang kita miliki. Akhirnya kita ada pemikiran-pemikiran logika kita itu terbalik. Ini yang terjadi kepada masyarakat Yahudi. Mereka tahu Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir. Mereka tahu semua tanda-tanda kerisalahan kerasulan Rasulullah SAW. Tapi mereka ingkari gara-gara apa? Karena dengki. Kenapa dengki? Karena inginnya Nabi yang terakhir itu terlahir dari kalangan mereka. Bani Ishak, bukan Bani Ismail. Maka apa yang terjadi? Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah di atas orang-orang yang kafir. Sekali lagi, 'alal kafirin. Kata kafirin di sini siapa? Yahudi. Siapa Yahudi itu? Yang menolak Rasulullah, yang menolak Al-Quran. Mereka dikategorikan apa di Al-Quran? Kafirin. Loh, tiba-tiba ada orang yang mengatakan, wah, Yahudi mah, Kristen mah juga masuk dalam kategori ya mukminun, selamat gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kadang kita ingin memaksakan logika kita karena kita merasa pintar gitu. Padahal terkadang jelas-jelas Al-Qur'annya menyampaikan demikian. Kenapa kita tidak mengakuin saja? Dan biasanya orang yang berpendapat seperti ini itu karena anggaplah saya positive mind ya, berprasangka baik. Biasanya karena ingin dianggap orang baik. Ingin baik kepada orang, ya. Ingin dianggap sopan atau santun atau punya hubungan yang baik. Lalu melakukan itu, mengatakan bahwa mereka juga mukmin, mereka juga muslim, mereka juga selamat. Ya. Padahal sebaliknya, belum tentu orang lain melihat kita selamat gitu. Makanya saya berani, I'm challenging, saya berani mengatakan kepada teman-teman ini, coba datang kepada orang-orang yang memiliki agama lain itu. Tanya, menurut Anda saya orang Islam ya? Menurut Anda saya selamat enggak? Dan jujur, menurut keyakinan Anda gitu. Kalau mereka jujur menurut keyakinan mereka, mereka akan mengatakan, kamu orang Islam enggak selamat. Nah kenapa enggak selamat? Kalau enggak beriman kepada Yesus sebagai anak satu-satunya Tuhan yang pernah diturunkan ke atas bumi ini, disalib untuk membebaskan kita dari dosa asal, kita tidak selamat. Karena keselamatan itu ada pada keimanan kepada Yesus. Maka orang Islam itu nggak selamat dalam pandangan orang Katolik. Tapi ada orang yang begitu baik sekali. Ya udah kan mereka juga beriman kepada Allah hari akhirat, ya udah selamat menurut surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. Tapi kan ayat lain ini menjelaskan yang lain dengan cara yang lain. Ayat ini mengatakan fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah kepada orang-orang yang kafir. Dan siapa yang kafir di sini? Orang-orang Yahudi yang tidak menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengimani Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada orang yang kalau mendengarkan cara saya menjelaskan seperti ini pasti akan mengatakan ini Syamsi Ali ini radikal, ini ekstrim. Kalau mau menganggap saya radikal karena saya menyampaikan apa yang disebutkan, apa yang disampaikan Al-Qur'an, silakan saja, nggak apa-apa. Kalau saya menyampaikan apa yang disampaikan Al-Qur'an dan dia nggak radikal, nggak apa-apa orang Islam radikal. Karena memang kita dihendaki demikian. Nggak apa-apa kita radikal asal berpegang teguh pada Al-Quran. Yang penting radikalisme kita itu bukan menyakitin orang, bukan. Tapi kita menyampaikan kebenaran. Jadi bukan karena kita mau menyakitin orang, bukan menghina orang, bukan. Tapi kita menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi biarlah orang-orang melihat kita radikal, asal radikalisme kita itu berada dalam ruang lingkup kebenaran tanpa kita menyakitin orang. Loh, kenapa orang lain sakit kalau saya mengatakan mereka ingkar atau kafir dalam bahasa Arabnya? Mereka memang ingkar kok. Kenapa saya nggak mengatakan mereka ingkar, padahal mereka ingkar? Artinya saya nggak jujur. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya cuma ingin menekankan kembali bahwa argumentasi mereka yang ingin menyatukan agama-agama itu terpatahkan dalam segala level sesungguhnya, dalam segala tingkatan. Kita bisa berargumen secara akal pun bisa. Kita bisa argumen dengan dasar Al-Quran maupun hadis-hadis juga bisa. Maupun kita bisa berargumen berdasarkan kepada strata sosial yang ada. Bahwa manusia itu memang nggak bisa samakan semuanya. Pasti beda-beda. Dan terkadang teman-teman kita yang merasa sebagai pahlawan, ya, pahlawan toleransi, moderasi. Kemudian merasa mereka pahlawan pluralisme, tapi ingin menyatukan. Dengan kata menyatukan,
dan kata plural itu sesuatu yang kontradiksi. Artinya pemikiran mereka itu paradoks, bertolak belakang. Di satu sisi yakin bahwa Allah itu menciptakan manusia secara berbeda-beda, termasuk perbedaan keyakinan, tapi kemudian mereka ingin menyatukan agama semuanya. Itu kan nggak masuk akal itu, pemikiran seperti itu. Nah ini kan cara berpikir yang saya kira merasa logis tapi tidak logik. Gitu. Merasa rasional tapi tidak rasional. Ya. Maka sekali lagi dengan merujuk kepada Al-Quran ini, orang-orang yang tidak menerima Muhammad SAW, tidak menerima wahyu terakhir Allah, Al-Quran, masuk dalam kategori kafirin. Karena apa kata Al-Quran? Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah kepada orang-orang yang kafir. Pada ayat selanjutnya kemudian Allah menyampaikan, membuka ya, bi'sa mashtaru anfusahum, membuka rahasia kenapa mereka menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sekali lagi menjual kepentingan diri-diri mereka. Menjual diri di sini ishtaru ma anfusahum artinya mencelakakan diri mereka sendiri. Rasulullah datang menyampaikan dakwah, mengajak mereka kepada jalan yang benar. Mereka menolak Muhammad. Karena apa? Ada kepentingan dunia. Mereka ingin tetap menjadi orang terhormat. Mereka ingin tetap menjadi orang yang paling kaya, dihormatin. Muhammad siapalah? Anak orang Arab yang dianggap Arab itu second class citizen. Penduduk kelas 2. Gitu. Orang Arab dilihat oleh orang Yahudi ketika itu kurang pendidikan. Oh tiba-tiba ada yang jadi nabi dari kalangan mereka. Siapa ini Muhammad? Kan begitu. Jadi keangkuhan, kesombongan ini. Ya. Karena apa? Karena ternyata ada kepentingan dunia di situ. Bi'sa mashtaru anfusahum. Ya. An yakfuru bima anzalallah. Ya. Kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Yaitu Al-Quran dan Rasulullah SAW. Ya. Baghyan. Karena dengki. An yunazzilallahu min fadli. Karena Allah memberikan keutamaan ala man yasha'u min ibadi kepada orang yang lain. Dari hamba-hambanya. Bukan dari kalangan mereka. Jadi ini penjelasan bahwa dengkinya mereka, hasadnya mereka itu karena kerisalahan kata kerasulan atau kenabian tidak diturunkan kepada kalangan mereka. Justru kalangan Arab dari kalangan Bani Ismail, keturunan Ismail. Nah, maka ini jealousy, ini kedengkian. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka kemudian mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Kalau dalam bahasa Arabnya murakkab. Ya, ini namanya ghadab murakkabun. Kemurkaan yang bertingkat-tingkat. Mereka sudah sudah melanggar banyak aturan. Allah sudah maghdubu alaihim, ya ghairal maghdubi dalam surah Al-Fatihah, ya. Tapi juga mengingkari Muhammad. Itu maghdub juga. Tapi lebih dari itu mengingkari padahal mereka tahu itu maghdub juga. Jadi sudah dimurkai lagi. Kemurkaan di atas kemurkaan. Atas mereka itu. Ba'u bi ghadabin ala ghadab. Dan sekali lagi Allah mengakhiri dengan kata-kata walil kafirina adzabun muhin. Dan bagi orang-orang yang kafir. Mohon maaf konteksnya siapa di sini? Orang-orang Yahudi. Walil kafirina adzabun, azab al-muhin, muhin yang menghinakan. Ya. Jadi berulang-ulang di sini kata kufur ini, kata kekafiran ditujukan kepada orang-orang kafir yang menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak Al-Qur'an, menolak la ilaha illallah, menolak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah kita ragu juga? Kita ragu kemudian meyakini kekufuran itu. Walaupun kita mengatakan kekufuran di sini bukan berarti kita ingin menyakitin orang, bukan. Kalau ada merasa sakit ya yang penting kita tidak niatnya menyakitin. Kita menyampaikan kebenaran saja. Saya tidak sakit hati kalau dianggap domba-domba sesat, kok nggak apa-apa. Ya memang itu istilah agama mereka, nggak apa-apa. Kita umat Islam dianggap domba tersesat itu ya. Maka perlu penggembala. Nah, ternyata pendeta-pendeta itu kan disebut sebagai penggembala. Ya maka ada domba-domba sesat ini yang perlu diarahkan kepada berita gembira, ya Injil lah kira-kira begitu. Ya. Maka saya tidak perlu tersinggung. Itu istilah agama mereka. Kalau yang tidak mengimani Kristiani dianggap sebagai domba-domba tersesat. Ya. Maka kalau kita kemudian diberikan kata kafir bagi orang yang mengingkari Muhammad dan Al-Quran, ya udah pakailah itu. Masa kita menerjemahkan kuliah ayyuhal kafirun, katakanlah wahai non-muslim, la a'budu ma ta'budun, saya tidak beribadah seperti kamu beribadah. Lalu kata kufur, kafir semua jadi kita terjemahkan dengan non-muslim. Kanan itu. Jadi ini kan sudah bahasa baku. Ya. Artinya kafir itu orang yang mengingkari.
orang yang tidak mengimani. Dan posisi Yahudi di sini tidak mengimani, mengingkari, menolak, denying the prophet kita, Nabi kita Muhammad SAW. Karena pengingkaran inilah maka mereka terjatuh dalam kategori kafir. Ya, ini bahasa Al-Quran. Nah, apa yang terjadi? Walil kafirina adzabum muhin. Dan bagi orang-orang kafir itu adalah azab yang muhin. Nah, dalam Al-Quran ini ingat ya, dalam Al-Quran itu azab itu biasa dikaitkan dengan beberapa kata. Ada yang azabun alim, azab yang pedih. Kemudian azabun azim, azab yang besar. Kemudian azabun syadid, azab yang keras. Syadid itu keras. Tapi di sini kenapa memakai muhin, azab yang menghinakan? Ada dua alasan di sini. Yang pertama karena mereka merasa mulia. Mereka merasa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang yang terpilih, kita adalah orang-orang yang dari keturunan yang baik-baik, sementara orang Arab itu dari keturunan budak, hajar, kira-kira begitu. Maka mereka merasa bangga itu. Lebih dari itu, kita adalah keturunan para nabi, gitu ya. Banyak nabi-nabi datang kepada mereka. Mereka merasa lebih beragama. Jadi ada rasa mulia dengan itu. Allah mengatakan, kalau Anda menolak Muhammad SAW, menolak Al-Quran, di hari akhirat nanti Anda akan mendapatkan azab yang menghinakan. Itu lawan dari merasa mulia. Itu tafsiran pertama. Azabun muhin juga di sini berarti bahwa karena mereka menolak seseorang yang mulia. Siapa yang mulia? Muhammad dan Al-Quran. Menolak Nabi Muhammad SAW, manusia mulia. Menolak Al-Quran, kitab suci Allah yang mulia. Kitabun Karim, Al-Quranul Karim. Maka balasannya mereka akan dihinakan dalam azab pada hari akhirat nanti. Maka Allah kemudian memilih kata azabun muhin, karena itu sesuai dengan keadaan atau konteks orang-orang Yahudi yang merasa mulia, tapi menolak orang yang mulia. Merasa mulia, tapi menolak orang yang mulia. Menolak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sebenarnya pelajaran Bapak dan Ibu sekalian bisa kita ambil dari sini, tapi saya hanya menggarisbawahi dua saja pelajaran. Yang pertama adalah bahayanya pengingkaran kepada sesuatu yang telah kita ketahui. Bahayanya pengingkaran yang sesuatu yang telah kita ketahui. Banyak orang Islam yang mengetahui bahwa kita tidak bisa berislam tanpa menjalankan syariahnya. Ya, sekali lagi, kita tidak bisa berislam tanpa menjalankan syariahnya. Mau masuk Islam pun ada syariahnya. Apa syariahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam itu meyakinin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi syariahnya mengucapkan, mendeklarasikan. Makanya kalau ada orang yang sudah yakin kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kenapa harus mendeklarasikan? Karena itu syariahnya. Kalau tidak mendeklarasikan, ya nggak masuk Islam. Ya. Maka syariah itu penting. Salat itu syariah, puasa itu syariah, zakat itu syariah. Dan seluruh yang kita lakukan, kalau itu kita kaitkan dengan agama kita, itu adalah kategori syariah. Sampai kepada mengurus negara pun, bahkan negara Indonesia misalnya, ya, bukan negara Islam, atau bukan negara agama. Biasa disebut sebagai negara Pancasila. Tapi ketika Indonesia diurus sesuai dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau kita melihat misalnya Pancasila, saya 5 Pancasila ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada unsur syariah. Karena untuk sampai kepada yakin kepada Tuhan yang Maha Esa, tadi itu syariahnya la ilaha illallah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan. Menegakkan hukum. Ya, supremasi hukum. Itu syariah. Ya. Kalau kita niatkan ini bahwa kita melakukan menegakkan hukum, meniatkannya karena menjalankan Al-Quran, itu bagian dari syariah, itu ibadah bagi orang Islam. Maka saya sekaligus ingin mengingatkan kepada teman-teman kita, Bapak dan Ibu yang kemungkinan punya jabatan di negara ini, negara Indonesia, niatkanlah mengurus negara kita itu sebagai bagian dari menjalankan Islam. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena kalau Bapak dan Ibu mengurus negara Indonesia kita dengan niat sebagai bagian dari implementasi Islam, itu akan memberikan nilai ibadah. Akan menjadi nilai ibadah. Itu akan menjadi ibadah. Ya. Menegakkan hukum, memakmurkan masyarakat, ya, membawa keadilan sosial. Diniatkan bahwa itu bagian dari implementasi ajaran agama kita.
Dan kalau kita niatkan seperti itu dan kita lakukan, insya Allah Bapak dan Ibu semua mendapatkan pahala. Ada kebaikan dunia akhirat yang Allah siapkan. Tapi kalau sekedar bahwa melakukan itu karena memang ya itu bagian dari manajemen negara, ya belum tentu dapat pahala lah. Jadi niatkan. Ya. Bapak dan Ibu jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi pejabat apapun, mengurus negara, mengurus kabupaten, mengurus provinsi, niatkan menjalankan agama. Karena apa yang dilakukan itu bagian dari ajaran agama. Kalau niatnya karena menjalankan agama, insya Allah dapat nilai pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pelajaran pertama yang kita ambil pada malam hari ini. Sesuatu yang sudah kita ketahui, jangan sampai kemudian kita ingkari. Orang mengatakan, saya mukmin, saya beriman, saya muslim, tapi saya nggak melihat syariah itu penting. Ini nggak bisa kita lakukan seperti itu ya. Ini bisa fala'natullahi 'alal kafirin. Nah yang kedua, kebanggaan beragama karena qabaliyah, karena suku. Jadi agama Islam itu nggak pernah dikaitkan kepada etnisitas, etnik, kesukuan, kebangsaan. Maka alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak perlu merasa kita ini Islamnya lebih baik karena kita ini orang ini. Mohon maaf kalau saya menyebutkan lagi ya. Saya Muslim yang paling baik karena saya Muslim Nusantara misalnya. Saya tidak ingin berdebat itu. Tapi kalau sampai mengatakan saya Muslim yang paling otentik karena saya Muslim Nusantara, itu sudah masuk dalam kategori statement qabaliyah. Ini tidak benar. Orang Yahudi ini menolak Rasulullah karena merasa agama keturunan. Jadi jangan sampai juga kita merasa agamanya paling baik. Maaf. Karena kita dari bangsa ini. Sama juga orang Arab. Saudara-saudara, Arab kita akan salah kalau mereka mengatakan bahwa otomatis saya agamanya baik karena saya orang Arab. Tidak demikian. Agama ini adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah itu Rabbun Nas, Malikin Nas. Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW adalah kafatan lin nasi, basyiran wa nadhira. Islam ini la syarqiyah la gharbiyah. Bukan untuk barat, bukan untuk timur, tapi untuk seluruh manusia. Maka jangan sampai kita memiliki karakter Yahudi yang merasa lebih hebat beragama karena keturunan. Oh, saya keturunan ini, maka agama saya pasti lebih baik. Tidak ada jaminan. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya kira itu saja yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan insya Allah terus-menerus kita belajar. Dan tentunya kita niatkan mudah-mudahan Allah mencatat sebagai bagian dari amal kita semuanya. Saya kira sampai di sini saya kembalikan lagi kepada semuanya kalau ada yang ingin memberikan komentar atau ingin bertanya, silakan di-unmute. Nggak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini, insyaallah. Biar semuanya bisa kembali beraktivitas. Di kota New York sekarang sudah hampir jam Jakarta sudah hampir jam 9, hampir jam 10. Sydney juga sudah hampir masuk Jumatan. Jadi saya kira mungkin cukup sampai di sini Bapak dan Ibu sekalian. Bagi yang dari Amerika Serikat, sekali lagi tafsir kita dimulai pada jam 7.30 ya. Jam 7.30, jadi bukan lagi jam 8.30. Karena di Amerika ini sekali dalam setahun itu ada perubahan waktu. Dimajukan atau dimundurkan. Maka sekarang ini waktu di Amerika itu dimajukan 1 jam. Maka tafsir kita menjadi jam 7.30. Baik, sampai di sini insyaallah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita semua. Mudah-mudahan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin Allah. Ya, memotivasi kembali untuk ikut berpartisipasi dalam upaya kita untuk mewujudkan pondok pesantren. Ada rekening di rekening kita, silakan dicatat. Bukan besarnya tapi berkahnya, ya.
sedekah, apalagi hari Jumat ini, sedekah sekecil apapun kalau niatkan karena Allah, insya Allah berkahnya sangat luar biasa. Silakan. Ya, Ustaz. Berapa saja? Doakan kami konsisten, Ustadz. Amin. Allah. Amin. Ya. Masya Allah, Pak Ustaz. Masya Allah, banyak Ya. dari Pak Ustaz. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu Assalamualaikum khairan warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustaz. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dari Pak Ustaz dan juga wawasan, membuka wawasan kami tentang bangsa Yahudi Israel yang banyak kami belum tahu sebelumnya. Amin. Terima kasih, jazakillah khair Pak Ustaz.